Shalom, saudara terkasih. Selamat berjumpa kembali dalam Winning Worship in Morning. Mari hari ini kembali kita datang menghadap hadirat Tuhan. Kita mau bersyukur atas segala kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kita siapkan hati kita, tubuh, jiwa, roh kita biar memuji, menyembah Tuhan. Kita mau bersyukur atas kebaikan Tuhan pada pagi hari ini. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan, bersyukurlah karena Tuhan selalu baik buat hidup kita. Oh haleluya. Mari angkat suaramu sembah Dia, Allah yang hidup, Allah yang selalu menyertai hidup kita. Dia tak pernah tinggalkan kita. Bersyukurlah, bersyukurlah. Naikkan ucapan syukurmu. Oh haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami sembah Engkau. Terima kasih Yesus, Kau selalu baik Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami naikkan syukur. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Kau selalu ada dalam setiap musim hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Amin, amin. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, aku lewati semua. Perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Mari saudara, pagi hari ini kita renungkan berapa banyak pertolongan Tuhan yang sudah kita rasakan, yang sudah kita alami. Mari apapun kondisi kita saat ini, percayalah Tuhan selalu siap menolong kita. Apapun kondisi kita, datang dengan hati bersyukur pagi hari ini. Percayalah Tuhan bersama dengan kita pada saat ini. Mari lebih lagi naikkan pujian ini. Kita mau menyembah Allah kita yang hidup. Oh haleluya.
bersyukur atas kasih setianya bagi kita. Haleluya, terpuji namamu Tuhan. Haleluya, gloria Allah yang hidup. Haleluya, terima kasih Tuhan, Kau baik Yesus. Haleluya, nyata kuasa-Mu atas kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Oh, kami bersyukur punya Allah seperti Engkau, Allah yang hidup. Kau Allah yang selalu menyertai kami. Kau Allah yang sanggup tolong kami. Kau Allah yang selalu mau menolong dalam kesulitan kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Oh, mengalir urapan-Mu Tuhan, penuhi kami semua, Allah yang hidup. Oh, glory bagi-Mu Yesus. Oh Tuhan, mari kuasa-Mu mengalir atas kami semua. Kami yang susah Tuhan, hiburkan kami Tuhan. Kami yang mungkin sedang sakit Tuhan, mari Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan lewat kuasa urapan-Mu mengalir Bapa. Oh, kami yang mungkin sedang menghadapi masalah pergumulan dalam setiap hidup kami, mari Tuhan Engkau tolong kami. Kami percaya tangan-Mu luar biasa. Oh, glory bagi-Mu Tuhan. Kau Allah yang selalu setia dalam hidup kami Bapa. Mari naikkan syukur-Mu, naikkan sembah-Mu bagi Allah yang kudus. Oh, haleluya, gloria darah basyiraku. Oh, haleluya Yesus. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami sembahlah yang kuasa. Haleluya. Oh Tuhan, terima kasih Bapa. Bersama-Mu kami percaya Engkau akan selalu menyertai setiap musim hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Oh haleluya. Bersama-Mu pagi hari ini Bapa, Kau memberi kami kesempatan kembali untuk menikmati hadirat-Mu. Apapun yang kami hadapi, apapun yang harus kami hadapi dan lewati sepanjang hari ini, biar kiranya Tuhan kasih karunia-Mu menyertai kami. Biar kiranya Tuhan sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, sampaikan isi hati-Mu, biar firman-Mu ini memberkati, membawa dampak untuk kehidupan setiap anak-anak Tuhan yang mengikuti program ini. Mari Tuhan kasih karunia-Mu menyertai hamba-Mu, supaya apa yang disampaikan sungguh-sungguh datang dari hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan kami siap menyambut firman Tuhan. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Biarlah pagi hari ini kita menyambut hari yang baru ini dengan penyertaan kasih karunia dan rahmat dari Bapa Surgawi kita. Sebagai umat pemenang, saya percaya bahwa kita hanya bisa berjalan, hanya bisa hidup, hanya bisa melewati segala apapun proses yang dalam kehidupan kita sedang kita alami dengan menyertakan Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, pagi hari ini saya
tergerak ingin menyampaikan sebuah firman Tuhan yang terambil dari Yakobus pasal yang pertama ayat 19 dan 20. Yakobus pasal pertama ayat 19 dan 20, firman Tuhan demikian bunyinya. Hai saudara-saudaraku yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita bersama-sama mau diingati, dinasehati oleh firman Tuhan. Janganlah menjadi orang yang menyimpan amarah. Artinya kita harus menjauhi dan berusaha untuk tidak memiliki amarah. Secara sederhana boleh saya katakan amarah itu adalah marah yang tidak terkendali. Saudara-saudara, bukan berarti kita tidak boleh marah. Ada saat-saat tertentu kita bisa menjadi marah. Tetapi jangan biarkan kemarahan itu menguasai hidup kita. Inilah yang disebut dengan amarah, di mana kita tidak bisa menguasai marah kita, tetapi kemarahanlah yang menguasai kehidupan kita. Saudara-saudara, firman Tuhan jelas berkata bahwa kita harus menjauhi amarah. Kita tidak boleh melakukan ini, terutama dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Saudara-saudara, di dalam Yakobus pasal pertama ayat ke-20 tadi, di dalam versi terjemahan bahasa Indonesia masa kini dikatakan, orang yang marah tidak dapat melakukan yang baik, yang menyenangkan hati Allah. Jadi alasan kita tidak boleh dikuasai oleh marah atau menyimpan marah atau memiliki amarah, yang pertama adalah karena saat kita dikuasai oleh kemarahan, kita tidak dapat melakukan apa yang baik. Saudara-saudara, saat kita dikuasai oleh kemarahan yang disebut dengan amarah tadi, saudara-saudara, kita tidak bisa berpikir dengan jernih, kita tidak bisa berpikir dengan baik, sehingga apapun yang menjadi keputusan kita seringkali justru mendatangkan bumerang, seperti sebuah senjata yang kembali menyerang kita. Saudara-saudara, karena itu biarlah kiranya ketika ada situasi yang bisa membuat kita menjadi sangat marah, kita berusaha harus mengendalikan diri kita. Ingatlah bahwa amarah yang meluap-meluap, amarah yang tidak terkendali, itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan juga tentu membuat kita harus menghadapi resiko tersendiri ketika kita mengambil keputusan dalam keadaan yang tidak terkendali. Jadi saudara-saudara, hindari amarah, jauhi amarah. Jangan dikuasai oleh marah. Ya, karena kita tidak akan bisa mengambil keputusan dengan baik dan benar. Lalu yang kedua, saudara-saudara, mengapa firman Tuhan mendidik dan mengajarkan kita untuk menjauhi kemarahan? Karena kemarahan yang tidak terkendali seringkali membuat kita melakukan hal-hal yang bodoh. Seringkali membuat kita melakukan hal-hal yang akhirnya membuat kita hancur sendiri. Saudara-saudara, di dalam Alkitab diberitahukan kepada kita dalam kitab Kejadian pasal keempat. Ketika Kain memberikan persembahan kepada Tuhan, dan Tuhan rupanya tidak berkenan kepada persembahan Kain. Sayangnya ini membuat Kain menjadi sangat marah, kata firman Tuhan. Dia sangat marah. Dia marah, dia kecewa karena persembahannya tidak diterima oleh Tuhan. Sayangnya saudara-saudara, dia kemudian melampiaskan kemarahannya dengan membunuh adiknya sendiri, yaitu Habel. Saudara-saudara, amarah atau kemarahan yang tidak terkendali membuat
seseorang bisa melakukan hal-hal yang bodoh, hal-hal yang akhirnya mencelakakan diri sendiri. Kain membunuh Habil, sekalipun firman Tuhan datang kepadanya mengingatkan dia agar dia tidak dikuasai oleh kemarahan. Saudara-saudara, karena itu biarlah kita menjauhi kemarahan yang tidak terkendali tentunya. Ini akan membuat kita melakukan hal-hal yang bodoh. Saya pernah dengar sebuah kesaksian. Ada seorang anak kira-kira umur 9 atau 10 tahun. Bermain bola atau sepak bola di rumah, di ruangan tamu. Mamanya, ibunya sudah memberitahukan untuk tidak bermain bola. Tapi namanya anak kecil, dia tetap bermain. Apa yang terjadi? Akhirnya bola yang dia tendang itu mengenai jendela dan menghancurkan jendela. Sayangnya, waktu mamanya tahu hal itu, mamanya kemudian memukul anak ini. Dan memukulnya tepat di telinganya. Karena kemarahan, karena emosi yang tidak terkendali, anak ini dipukul. Dan saudara-saudara, ternyata pukulan yang walaupun hanya sekali itu tapi cukup keras, membuat telinga anaknya berdarah. Dan ketika dibawa ke dokter, dokter berkata anak ini mengalami kecacatan, luka di dalam organ telinganya. Saudara-saudara, mamanya atau ibunya ini tentu sangat menyesal. Kenapa sampai dikuasai oleh kemarahan dan melakukan perkara itu? Namun apa boleh buat, semua sudah terjadi. Anak itu menjadi cacat pendengarannya sepanjang hidupnya. Saudara-saudara, hati-hati ketika marah menjadi amarah dalam hidup kita. Ketika marah menguasai hidup kita, seringkali tanpa kita bisa perbuat apa-apa, kita melakukan sesuatu yang merugikan diri kita sendiri. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itulah kenapa firman Tuhan memberitahukan kepada kita, hindari kemarahan atau hindari amarah maksud saya. Dan yang terakhir, amarah, yaitu marah yang tak terkendali, bahkan disimpan dalam hati kita. Itu seringkali menjadi sumber penyakit dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, beberapa penelitian telah memberitahukan kepada kita, banyak orang sakit menjadi stroke, darah tinggi, MA, saudara-saudara terkena penyakit-penyakit yang lain secara fisik, tetapi penyebabnya adalah karena faktor kebencian, kemarahan yang tidak dilepaskan atau tidak melepaskan pengampunan seperti itu. Jadi artinya saudara-saudara, amarah atau marah yang tidak terkendali itu merugikan diri kita sendiri. Firman Tuhan memberitahukan kepada kita, hindari dan jauhkan kemarahan. Kalau pagi hari ini masih ada di antara kita yang bangun dengan hati yang penuh dengan kemarahan, terlebih lagi sudah menjadi kebencian, mari kita dengarkan firman Tuhan ini dan kita jauhi segala amarah kita. Tuhan Yesus memberkati, kiranya kita masuki hari ini dengan berkat yang besar dari Tuhan. Haleluya. Mari kita sama-sama datang ke hadirat Tuhan. Haleluya. Mari kita ingat kasih Tuhan, sehingga kita bisa menjadi pribadi-pribadi yang bisa tidak menyimpan amarah dalam hidup kita. Karena Tuhan begitu baik buat kita. Dia telah mengampuni dosa kita, biar kita menuruti segala firman-Nya. Haleluya. Lalu besar Kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku, terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku, terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus
besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa. Pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku, tercurah untuk menebus hidupku, tercurah untuk menebus hidupku. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat pengorbanan-Mu di atas kayu salib yang sudah menebus hidup kami yang penuh dosa, hidup kami yang penuh dengan kesalahan dan pelanggaran, tetapi Engkau mengampuni kami Bapa. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami mengingat akan kasih-Mu yang begitu besar dalam hidup kami. Oleh sebab itu Bapa, apabila di antara kami pada hari ini mengalami satu kekecewaan, satu kemarahan, satu kepahitan yang sangat sulit kami lepaskan, kami berdoa Bapa di dalam nama Yesus, biar kiranya kuasa darah-Mu memampukan kami untuk mengampuni segala kekecewaan dan perasaan-perasaan kami Tuhan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Mari Engkau bekerja pada pagi hari ini, lepaskan kami semua dari segala bentuk, segala macam kepahitan ya Bapa yang sangat merusak kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya Engkau sanggup untuk melepaskan kami dari segala bentuk kekecewaan dan juga kepahitan. Bapa, biar kiranya kasih-Mu mengalir dalam hidup kami Tuhan, sehingga kami dapat mengampuni seperti Engkau mengampuni kami Bapa. Kami dapat mengasihi seperti Engkau mengasihi kami. Mari Tuhan, kuasa kasih-Mu mengalir atas kami semua pada pagi hari ini Bapa. Oh, mengalirlah kuasa-Mu Tuhan, mengalir kuasa-Mu atas kami semua pagi hari ini Tuhan. Oh, berkati kami semua dengan kasih-Mu ya Bapa yang luar biasa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Pagi hari ini kami juga berdoa buat kami semua yang sedang menghadapi pergumulan Tuhan. Kami yang mungkin sedang sakit Tuhan. Oh, kami berdoa Tuhan, jamah Tuhan, sembuhkan kami dengan kuasa bilur-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Lepaskan segala kepahitan kami sehingga kami boleh memiliki hidup yang penuh damai dan sukacita. Hidup kami secara fisik boleh diberkati Tuhan. Kami diberkati dengan kesehatan yang baik, dijamah, disembuhkan dari segala sakit penyakit kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami yang bergumul dengan masalah keuangan kami Tuhan, berkati. Oh, Engkau buka jalan buat setiap ya Bapa, mungkin kami yang terikat dengan hutang piutang. Tuhan, mari Tuhan lepaskan dengan cara-Mu yang ajaib. Kami percaya Engkau Allah yang sanggup memberkati kami. Buka jalan, biar kiranya dengan masalah ini kami semua boleh bertobat Tuhan. Kami boleh memiliki jalan yang baik di dalam kehidupan kami oleh karena tuntunan-Mu. Terima kasih Bapa, kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang diberkati Tuhan. Lewat pekerjaan tangan kami, lewat usaha kami, segala pintu-pintu yang tertutup kiranya Tuhan bukakan. Tingkap langit terbuka buat setiap usaha pekerjaan kami. Kami bahkan diberkati Tuhan dan bahkan kami boleh menjadi saluran berkat Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bawa dalam doa buat kami semua yang bergumul dengan masalah kondisi keluarga kami. Mungkin ada percekcokan Tuhan. Mungkin ada perselisihan di dalam rumah tangga kami. Kami berdoa Bapa dalam nama Yesus, biar kiranya Engkau sendiri yang akan memberikan perdamaian di dalam rumah tangga kami. Pemulihan boleh terjadi Bapa. Hubungan suami istri, anak, menantu, mertua, semuanya dalam kondisi yang baik dan benar. Terima kasih Bapa. Ajar kami untuk kami tidak memiliki sifat egois. Ajar kami untuk saling menerima kelebihan dan kekurangan kami masing-masing Tuhan. Sebab kami percaya tidak ada yang sempurna di dalam kami semua. Hanya Engkaulah Allah yang sempurna Tuhan. Terima kasih Bapa, berkat-Mu tercurah atas setiap rumah tangga anak-anak-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa Bapa buat orang tua kami Tuhan, berkati dengan umur panjang dan tubuh yang sehat. Buat anak-anak kami yang bekerja Tuhan, berkati pekerjaan mereka. Buat anak-anak kami yang masih kuliah, studi, Tuhan berkati masa depan mereka Tuhan. Mereka boleh memiliki masa depan yang indah dan penuh harapan.
Anak-anak-Mu yang belum memiliki pasangan hidup Tuhan, mari Tuhan, mereka yang berharap kepada-Mu Tuhan, berkati dengan pasangan yang terbaik ya Bapa, yang daripada Tuhan. Anak-anak-Mu yang belum memiliki pekerjaan, Tuhan buka jalan, berikan pekerjaan yang terbaik. Anak-anak-Mu yang belum memiliki keturunan, Tuhan berkati kandungan dan rahim mereka, mereka boleh memiliki keturunan-keturunan ilahi. Terima kasih Bapa, setiap pergumulan kami ke dalam tangan-Mu kami serahkan. Kami berdoa buat anggota keluarga kami yang belum percaya. Mari Tuhan, biar kiranya Tuhan yang akan jamah setiap nama-nama yang kami doakan, agar kiranya mereka boleh menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka yang hidup. Terima kasih Bapa, kami berdoa, kami bawa seluruh keluarga besar kami ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami Bapa. Kami berdoa juga buat bangsa negara kami, Tuhan berkati Indonesia semakin hari semakin pulih, Indonesia bangkit, Indonesia berjaya. Anak-anak-Mu di Indonesia diberkati dengan luar biasa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Inilah seluruh doa kami yang kami naikkan di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus. Haleluya. Mari kita sama-sama mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan. Terimalah berkat dari Tuhan kita dan yang menyertai kita sepanjang hari ini. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dicurahkan segala berkat-Nya yang melampaui pikiran kita, mulai pagi hari ini sampai Maranatha, kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat-Nya dicurahkan buat kita semua. Mari kita yang percaya boleh berkata, amin. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, biarlah kiranya hari ini penyertaan Tuhan melimpah dalam hidup kita. Amin. Sampai kita berjumpa kembali dalam program kita yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.